Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan cara membuat website, yaitu dengan menggunakan HTML. Sebelum itu kita membutuhkan yang namanya yaitu Visual Studio Code, yang dimana Visual Studio Code ini adalah buat kita membuat sebuah website dengan menggunakan kode-kode yang sudah ada di dalam aplikasi ini. Untuk itu kita langsung saja. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah Visual Studio Code, dan juga kita membutuhkan yang namanya folder untuk kita bikin websitenya. Caranya adalah pertama kita masuk ke folder dulu. Di sini kita masuk ke dokumen ya. Nah, baru di sini kita bikin folder baru. Kita pencet. Nah, di sini kita namain aja foldernya portofolio IT. Kita namakan itu saja foldernya. Setelah itu kita klik enter. Setelah kita membuat sebuah folder, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan folder itu ke dalam Visual Studio Code-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita langsung masuk ke bagian aplikasi Visual Studio Code-nya. Sini kita masuk ke bagian explore sini. Setelah itu kita klik yang bagian open folder. Setelah itu kita cari bagian yang dokumen tadi yang kita buat foldernya. Kita cari yaitu portofolio IT. Kita klik. Setelah itu kita pencet bagian select folder. Setelah itu kita sudah bisa membuat websitenya. Tapi sebelum itu kita akan menggunakan yang namanya HTML. Di sini cara menambahkan HTML-nya adalah kita tinggal pencet di bagian keempat ini, portofolio ini. Di samping ini ada new file, new folder. Nah, di sini kita membuat file di dalam folder ini. Setelah itu kita langsung saja nambahkan filenya di dalam folder portofolio IT. Kita ketik adalah index HTML. Setelah kita membuat file di dalam folder yaitu index HTML namanya. Di sini perlu saya kasih tahu apa itu HTML. HTML yaitu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Maksudnya ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. Jadi setiap website yang kita buka, baik di komputer maupun di smartphone, pasti dibangun menggunakan HTML sebagai fondasi utamanya. Dan fungsi HTML itu banyak. Pertama, dia bisa menyusun konten website seperti teks, gambar, video, tabel, link, dan lainnya. Dan juga bisa mendefinisikan struktur halaman. Misalnya bagian ada di dalam HTML itu ada header yaitu bagian kepala, terus juga ada body yang itu bagian isi,
dan juga footer, yaitu di bagian penutup. Dan juga nantinya di sini kita juga bisa menghubungkan ke teknologi lain. Contohnya seperti CSS untuk desain tampilan agar website kita bisa dibikin menarik dan juga lebih berwarna lah. Kayak misalkan desain dan tampilannya tuh ibaratnya singkatnya HTML itu ibaratnya kerangka bangunan dari sebuah rumah, dan nanti kita akan mengasih tahu juga apa itu CSS di video berikutnya. Dan juga CSS itu adalah cat dan dekorasi sementara cat dan dekorasi istilahnya gitu, biar rumahnya itu lebih bagus, lebih enak dilihat. Setelah itu, apa saja sih yang ada di HTML itu? Apa yang harus kita ketahui di HTML? Pertama adalah bagian struktur dasar HTML. Di sini struktur dasar HTML itu sebenarnya sederhana kodenya. Oke, langsung saja saya akan mulai. Di sini kita tinggal teman-teman bisa tanda seru di sini. Setelah itu klik enter. Nah, di sini kita akan melihat sebuah tampilan struktur dari sebuah HTML, yang dimana ini merupakan kode sederhana. Dan di sini saya akan menjelaskan setiap masing-masing penjelasannya. Di sini di baris pertama nih ada namanya yaitu doctype HTML. Itu fungsinya buat dia menandakan dokumen HTML. Dokumen ini namanya HTML gitu. Setelah itu di bagian HTML itu dia istilahnya sebagai fungsinya itu pembuka dokumen HTML. Jadi seperti ini ya. Kalau kita ngeklik menulis HTML, di sini juga kita harus bisa menutupnya. Harus dikasih tutupan HTML juga. Cara tutupnya adalah tinggal dikasih garis bawah. Jadi ibaratnya HTML itu sebuah dokumen yang membungkus semuanya yang ada di dalamnya. Setelah itu di bagian head itu fungsinya adalah sebagai berisi informasi tentang halaman. Kayak misalnya seperti judul di sebuah website. Dan juga di bagian sini ada namanya body, yaitu tempat semua konten utama ditampilkan di layar. Dan juga sebelum itu saya akan menjelaskan intinya semuanya struktur HTML itu seperti ini. Ada doctype HTML, dan juga head dan juga body. Intinya ada 4 ini. Nah, di dalam ini kita bagi dua kegunaan. Yang pertama head itu buat dia bagian tadi apa yang dijelaskan sebelumnya, sebuat informasi tentang halaman. Kalau bodinya itu kayak bagian isi dia, buat semua konten yang ada di dalam layar website, di dalam layar website ya. Setelah itu kita akan apa saja sih elemen-elemen penting di HTML. Dan beberapa tag yang sering dipakai itu contohnya misalnya di bagian body, yang mana ini adalah buat konten utama di sebuah layar. Kita ketik H1. Salah. Ya, pokoknya di bagian body ini buat mengisi seluruh konten utama yang akan kita mau. Misalkan di sini ada namanya elemen yaitu H1. H1 itu artinya tuh heading, yang dimana dia itu seperti buat judul dalam sebuah
tampilan website. Dan H1 ini dia itu ada bisa bisa disesuaikan ukurannya sampai H6, heading 6. Jadi H1 itu kalau misalkan kita isi di dalam H1 ini adalah misalkan portofolio. Nah, kalau kita buka, cara kita melihat hasil coding kita di HTML ini untuk kita lihat di website adalah caranya kita ke bagian sini. Bisa juga kalian pencet mouse klik kanan, bisa juga klik open with live server, atau kalian juga bisa pencet di bagian klik to run live server di sini. Bebas, tinggal mau yang mana aja, keduanya juga bisa. Sini kita pencet go live ini ya, yang ada tulisan go live, kita pencet. Nanti dia akan mengarahkan kita ke tampilan yang kode kita yang kita bikin di VS Code tadi, Visual Studio Code. Dan di sini ada di dalam tampilan layar website kita ini, di konten utama kita ini ada tulisan portofolio, yang mana portofolio ini adalah judul dengan elemen H1. Kalau misalkan kita tes lagi di bagian codingan kita klik kita tambah misalkan H6, enter, kita klik nama saya. Nah, itu kita balik lagi ke bagian ini ya. Nah, baru di sini kelihatan ada nama saya. Ya, itu ibaratnya H6 itu ukuran terkecil. Kalau H1 itu dia paling besar. Semakin kalau 6 itu berarti ke arah 6 itu berarti semakin mengecil. Jadi paling besar itu H1, paling kecil itu H6. Sebelum itu di sini Anda akan menjelaskan kenapa di dalam codingan tuh harus ada namanya pembuka dan penutup. Ya, di sini ibaratnya kalau kita ngetik H1 kurung tanda kurung ini, kita harus di bagian belakangnya setelah kita mengisi isiannya, yaitu kita tutup dengan H1 juga, tapi kita tutup dengan garis miring yang ada di, kita tambah garis miring. Jadi ibaratnya biar bisa membungkus isi yang kita mau, konten yang kita mau. Pokoknya setiap kita ingin menambahkan sesuatu, kita harus punya pembukanya dan juga penutupnya ini. Kalau salah satunya tidak ada, maka nanti jadi error istilahnya, nggak bisa muncul. Contoh, kalau kita gini kan, misalkan kita nggak ini ya, mau dikasih penutup, oh nggak muncul. Setelah itu lanjut lagi di bagian portofolio. Kalau dia nggak ditutup, dia akan tampilnya seperti ini. Jadi kita harus nutup ya guys. Apa ini? Nah, lanjut. Setelah itu di bawahnya itu ada namanya paragraf. Kita enter lagi, di sini ada paragraf, kita ketik tanda kurung P, terus
terus kita ini buatnya manual ya. Nah, kita ketik misalkan nah isiannya seperti ini. Kalau kita lihat di bagian website, dia akan seperti paragraf. Setelah itu banyak juga apa aja yang tadi dijelasin. Ada namanya itu di bagian ini kita menulis paragrafnya, isiannya seperti ini, yaitu buat bagian paragraf. Setelah itu kita juga bisa mengasih kayak misalkan link contoh kayak gini. Kita langsung aja enter. Di sini dia menampilkan sebuah ada tulisan href, yang dimana href ini adalah sebuah link untuk menampilkan sebuah halaman yang buat HTML lainnya gitu. Jadi kalau misalkan kita tulis di dalam link A ini, misalkan klik di bagian sini, kalau kita lihat di bagian websitenya, di sini ada tulisan link yang kita bikin tadi, tulisannya klik di bagian sini, yang dimana fungsi ini kalau kita pencet nanti dia bakal mengarah ke bagian halaman lain gitu, tampilan struktur yang lain gitu. Jadi kalau misalnya itu kita bisa mengasih linknya tuh seperti ini. Perbedaannya adalah dia warnanya beda, tidak seperti yang lain nih, yang warnanya hitam. Di sini dia warnanya biru seperti link. Yang dimana perbedaannya itu cukup gampang. Kalau misalnya kita lihat di kita misalkan tanda panah di mouse kita ini kita arahkan ke bagian paragraf atau heading tadi, H1 tadi, maka dia tampilannya seperti ini. Kalau kita arahkan. Tapi kalau misalkan kita arahkan ke bagian link, dia akan mouse-nya itu berubah menjadi tangan telunjuk ya guys. Nah di sini perbedaannya. Jadi cara gampangnya itu bedanya gitu ya guys. Lanjut, setelah itu di bagian ini elemen itu kita bisa juga isi image, gambar. Mengisi gambar misalkan kita ketik UMG, kita enter. Terus cara memasukkan gambarnya adalah seperti misalkan kita mau gambar apa, caranya gampang. Kita tinggal buka folder aja yang kita mau misalkan kita cari aja di sini ini ya, foto ini kita masukkan kita copy, terus kita masuk ke dokumen, terus kita masuk ke bagian portofolio IT tadi, yang folder tadi. Setelah itu yang copy tadi kita paste aja guys di bagian dalam portofolio ini. Nah fotonya sudah kita paste di dalam bagian folder portofolio. Setelah itu kita balik lagi masuk ke bagian Visual Studio Code. Nah di sini ada nambah di bagian sini ada foto, yaitu Monas JPG dengan format JPG. Cara kita menambahkannya adalah, ini kan belum muncul. Caranya adalah kita tinggal di bagian src ini guys. Fungsinya src ini fungsinya itu buat menampilkan gambar kita. Kita ketik sesuai nama yang ada di bagian file ini, yang ada di folder ini. Misalkan Monas, kita ketik Monas, terus kita enter aja guys. Nah dengan di sini gambarnya akan muncul ya guys. Nah seperti ini.
dan juga ini ukurannya bisa kita kecilkan ya. Misalkan di sini kita kasih kelas yaitu width 200. Sebentar. Salah. Oh iya, lupa salah. Eh, Sebelumnya maaf. Hmm. Setelah itu lanjut lagi di bagian itu ada namanya garis pemisah. Contoh di bagian sini, di bagian kita refresh dulu guys. Kan kalau kita lihat nih, ini kan tadi kliknya di bagian apa, linknya tuh di samping foto. Gimana supayanya dia tuh di bawah foto kita ini guys? Caranya adalah simple, ada namanya elemen yaitu HR dan BR. Jadi di sini kita kasih aja apa, HR ya, contoh pemisah bukan Avan, salah, BR. Coba kita lihat dan hasilnya akan seperti ini. Oh iya, di atas karena kita naruhnya di bagian atas foto. Cuman kalau kita tukar di bagian, misalkan ini kita tukar di bagian bawah, kita X sini, terus coba kita lihat dulu. Oh iya, di sini. Berarti di sini pemisahnya kita taruh di bagian sini ya guys. Salah cuy. Oh gini, kita lihat dan hasilnya seperti ini. Nah, ini di bagian bawah. Setelah itu ada juga namanya itu elemen UL dan li. UL itu buat list, buat membungkus list-list yang kita mau, misalkan contohnya tuh seperti kita di bagian sini ya, sini kita ketik OL nih pasti di dalamnya kita ketik, kita enter, kita ketik live.
Misalnya kita ini sini kita save out. Oh gini. Kita tulis dulu, misalkan di sini kita tulis misalkan hobi umur. Kalau kita lihat, nah dia akan berbentuk seperti ini guys. Umur saya 20. Kalau kita tambahkan lagi, kita ini kok gini. Oh iya, salah. Ini nama kayaknya di keyboard bukan di laptop. Jadi, nah kita copy bagian bawah. Kita misalkan kita mau ganti. Sini misalkan hobinya apa? Tinggalnya daerah mana? Jawa. Ini kita isi apa? Asal-asalan dulu ya guys. Sini hobi membaca. Kalau kita lihat di bagian sini, nah di sini akan muncul list-list yang kita buat tadi menjadi seperti ini. Setelah itu masih banyak lagi tabel-tabelnya. Mungkin ini saja. Jadi kesimpulannya HTML adalah bahasa dasar yang harus dikuasai sebelum belajar web development. Tanpa HTML, istilahnya sebuah website tidak akan memiliki struktur. Jadi kita harus menguasai HTML. Dan mungkin ini saja dulu di video pembahasan kali ini. Thank you guys.